السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Kemarin kita bahas ayat Allah Subhanahu wa taala, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa hum la yu'minun. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم. Di antara manusia ada orang-orang yang berkata, kami beriman kepada Allah dan kami beriman kepada hari akhir. Wa ma hum bimu'minin. Padahal mereka bukan orang-orang beriman. Mereka ingin menipu Allah dan ingin menipu kaum mukminin, padahal mereka tidak menipu kecuali diri mereka sendiri. Alhamdulillah, sudah dijelaskan bahwasanya itu berita dari Allah Subhanahu wa taala bahwa di tengah orang-orang beriman ada para munafikin. Saya ingatkan faedah-faedah yang lalu bahwa di tengah-tengah orang beriman ada orang-orang yang sesungguhnya tidak beriman, tetapi mengaku beriman, berbaris bersama orang-orang mukminin, wa ma hum bimu'minin, dan mengucapkan dengan kalimat yang sama, amanna, kami beriman, kami beriman. Tetapi alhamdulillah, dengan ayat ini Allah memberitahu bahwa di tengah-tengah orang-orang Islam, orang-orang yang beriman, ada para munafikin. Dan juga Allah tidak biarkan mereka dalam keadaan samar. Allah berikan ciri-cirinya, pembeda-pembedanya. Sebagaimana disebutkan dalam ayat, "Ma kana Allah liyadhara al-mu'minin 'ala ma antum 'alayh hatta yamizal khabitha min at-tayyib." Allah enggak akan biarkan kalian dalam keadaan seperti kalian ini. Tetapi Allah pasti akan bedakan, hatta yamiz, membedakan al-khabitha min at-tayyib. Akan dibedakan yang khabith, yang jelek dari yang tayyib. Maka Allah liyadhara al-mu'minina 'ala ma antum 'alaih. Allah enggak akan biarkan kalian orang beriman seperti apa adanya sekarang, enggak. Sampai Allah bedakan mana yang mukmin, mana yang munafik, mana yang khabith, mana yang tayyib. Dan ini barakallahu fikum rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa pembedaannya? Dengan apa Allah Subhanahu wa taala membedakan al-khabitha min at-tayyib?
dengan ujian demi ujian, dengan fitnah demi fitnah. Sebagaimana dikatakan alif lam mim, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif lam mim, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan mengatakan kami beriman, wa hum la yuftanun, dalam keadaan mereka belum diuji atau tidak diuji. Maknanya adalah siapa yang menyatakan amanna pasti yuftanun. Dan kalau sudah yuftanun yumayyaz. Kalau sudah yuftanun yumayyaz al-khabitha min al-tayyib, akan terbedakan antara yang khabith dengan yang tayyib. Akan terbedakan yang jujur dengan yang dusta. Akan terbedakan mukminun yang benar-benar mukmin dengan orang-orang munafiqin. Sehingga Allah katakan dalam ayat berikutnya, walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Dan sungguh kami telah uji, kata Allah, orang-orang yang sebelum mereka, dan kami pasti tahu, kata Allah, siapa yang jujur, sadaku, dan siapa yang kadzibin. Sehingga barakallahu fikum, para munafikin sepanjang masa terlihat dengan ciri-cirinya. Dan Allah katakan dalam ayat lain, dalam surat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Lau nasya'u la arainakahum fala 'araftahum bisimahum." Dan kalau kami kehendaki, la arainakahum, kami akan tunjukkan kepadamu mereka, para munafikin. Kami akan tunjukkan. Fala 'araftahum bisimahum, dan engkau pasti tahu dengan ciri-ciri mereka, simahum, dengan ciri-ciri mereka. Maka ikhwan fillah azakumullah, dengan ujian demi ujian yumayyaz, terpisah antara siapa yang sadaku dan siapa yang kadzibin. Dengan ujian demi ujian terpisah, mana yang khabith, mana yang thayyib. Dan ini rahmat Allah Subhanahu wa taala. La arainakahum, kami akan tunjukkan kepada kamu bisimahum, dengan ciri-cirinya. Sehingga barakallahu fikum, ini apa yang tertinggal kemarin dari faedah, bahwa orang-orang munafikin pasti akan dibongkar oleh Allah, pasti akan dibuka tanda-tandanya, ciri-cirinya, dengan kejadian demi kejadian, dengan ujian demi ujian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam ayat berikutnya atau dalam ayat yang setelahnya, yukhadi'un Allah, menipu Allah, dan ini ciri-ciri munafikin. Maka mereka kadang-kadang disebut dengan mukhadi', penipu. Disebut dengan penipu, mukhadi'. Allah sebutkan dalam beberapa ayat. Di antaranya ayat Allah Subhanahu wa taala, yauma yab'atsuhumullahu jami'an fayahlifuna lahu kama yahlifuna lakum wa yahsabuna annahum 'ala syai' ala innahum humul kadzibun. Kata Allah, ketika mereka dibangkitkan nanti, mereka akan bersumpah di hadapan Allah dengan sumpah palsu, sebagaimana mereka bersumpah di dunia dengan kedustaan. Yahsabuna annahum 'ala syai', mereka mengira bahwa mereka bisa untuk menipu Allah Subhanahu wa taala. Ala innahum humul kadzibun, ketahuilah mereka adalah orang-orang pendusta. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang mereka, para munafikin. Innal munafiqin yukhadi'un Allah wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya munafikin menipu Allah, padahal mereka menipu diri mereka sendiri. Dan sekian banyak ayat memberitakan bahwa mereka adalah para penipu, bahkan sampai di akhirat mereka masih berupaya untuk berdusta, masih berupaya untuk berbohong dengan sumpah, wallahi demikian, demi Allah aku demikian. Pada saat itu kalau ada yang berani berdusta, apalagi bersumpah dengan nama Allah dalam dusta, maka dipermalukan. Dengan apa dipermalukan? Yauma tashhad, ketika mempersaksikan lidah mereka, tangan mereka, wa arjuluhum, dan kaki-kaki mereka. Maka ketika mereka bersumpah dengan nama Allah, demi Allah aku begini, demi Allah begini, tangannya berbicara, kakinya berbicara. Maka mereka kebingungan, lima syahidtum alaina, kenapa kalian mempersaksikan diriku sendiri? Mereka menjawab, antakan Allah, antakan Allah.
Allah yang menjadikan kami bisa bicara. Yang membuat seluruh makhluk yang berbicara bisa berbicara. Maka barakallahu fikum, Allah katakan fi qulubihim maradun, dalam hati mereka ada penyakit. Al-murad bil marad huna, yang dimaksudkan dengan penyakit, kata Syekh, kata muallif Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, yang dimaksud maradus syak wa syubuhat wa nifaq. Yang dimaksud adalah penyakit syak, penyakit keraguan, penyakit syubuhat, penyakit kebimbangan atau pengkaburan-pengkaburan, penyakit nifaq, penyakit kemunafikan yang ada dalam hati. Dan itu diriwayatkan dari salaf, diriwayatkan diantaranya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dan Ibnu Mas'ud menyatakan dari unasin min ashabi Rasulillah, dari sekian manusia, dari sahabat-sahabat Rasulullah SAW, mereka semua menyatakan fi qulubihim marad ay syak. Mereka semua berkata yang dimaksud dalam hati mereka ada penyakit adalah penyakit syak. Demikian pula diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, wa fi qulubihim marad, kata Ibnu Abbas, asyak, keraguan. Demikian pula diriwayatkan dari Mujahid, dari Ikrimah, dari Al-Hasan Al-Basri, dari Abu Al-Aliyah dan Rabi' ibn Anas dan juga Qatadah. Semuanya menyatakan bahwa fi qulubihim marad, dalam hati mereka ada penyakit, adalah penyakit keraguan, tidak yakin. Amanna billah wal yaumil akhir, kami beriman pada Allah dan yaumil akhir, padahal hati mereka ragu. Hati mereka tidak yakin. Hati mereka ragu. Ini dikatakan penyakit. Adapun diriwayatkan dari Ikrimah dan Tawus menyatakan fi qulubihim marad ay maradur riya. Marad ar-riya. Ar-riya ingin dilihat oleh manusia, ingin dipuji oleh manusia, dan itu sifat yang khas pada munafiqin. Sifat yang khas pada munafiqin adalah ingin dilihat. Yura'unan nas. Sebagaimana disebutkan tentang salatnya mereka, idza qamu ila shalah qamu kusala yura'unan nas. Kalau mereka bangkit untuk salat, mereka bangkit dengan malas. Yura'unan nas, mereka ingin dilihat oleh manusia. Adapun yang lain diriwayatkan dari Ibnu Abbas juga, dalam riwayat lainnya beliau menyatakan bahwa marad yang dimaksud dalam ayat ini adalah maradun nifaq, penyakit nifaq. Persis seperti apa yang dikatakan oleh beliau, oleh al-mufassir, al-muallif dalam kitab kita Taisirul Aziz Al-Hamid, Taisirul Karim Ar-Rahman, yaitu Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, bahwasanya yang dimaksud marad adalah syak wa syubuhat wa nifaq. Lianna al-qalba ya'rudu lahu maradan, karena yang namanya hati selalu dihadapi atau selalu diuji atau difitnah dengan dua penyakit. Yukhrijanihi an sihhatihi wa i'tidalihi, yang mengeluarkan hati tadi dari kesehatannya kepada sakit, menyeret dari keutuhannya kepada kerusakan. Apa dua penyakit ini? Yang selalu mengganggu, yang selalu menghadang di hadapan hati-hati seluruh orang yang menyatakan kami beriman, kami beriman. Yang pertama maradus syubhat, yang kedua maradus syahawat. Adapun maradus syubhat al-batilah, penyakit-penyakit syubhat yang batilah. Syubhat, kekaburan-kekaburan. Dan dengan kekaburan-kekaburan hati menjadi syak, sehingga enggak bertentangan dengan apa ditafsirkan dari salaf bahwa makna penyakit adalah syak. Karena yang namanya hati selalu digoda, selalu ditentang, dihadang oleh dua penyakit. Penyakit pertama marad asyubuhat, penyakit syubhat, yang kalau masuk ke dalam hati membuat hati jadi ragu. Yang tadinya dia melihat hak adalah hak, setelah masuk syubhat dia tidak bisa melihat kebenaran. Ini benar atau tidak benar, ini hak apa batil, jadi kabur. Yang tadinya dia melihat itu hak, terlihat kayak batil. Yang tadinya dia yakin itu batil,
tiba-tiba berubah seakan-akan benar. Ini barakallahu fikum karena syubhat. Makanya para ulama sangat berhati-hati dari penyakit syubhat. Penebarnya yang menyebarkan syubhat adalah ahlul dalal, ahlul bid'ah. Qala, yang kedua kata Syekh As-Sa'di rahimahullah, adalah maradus syahawat al-mirdiyah, penyakit syahwat yang merusak. Penyakit syahwat adalah tarikan-tarikan syahwat. Walaupun yakin ini benar dan yakin ini batil, dia tahu dalil-dalilnya, dia mengerti ayat-ayatnya, mengerti hadis-hadisnya, ini hak ini batil, tetapi karena ada tarikan syahwat, ini memang hak, tapi kalau saya ikuti rugi saya akan diusir, saya akan begini, saya akan begitu, akan sengsara. Ini memang batil, tapi kalau enggak saya kerjakan kebatilan ini, saya enggak dapat untung. Maka dia tetap kerjakan yang batil, dan dia tinggalkan kebenaran yang dia tahu kalau ini hak, ini batil, tapi yang hak ditinggalkan, yang batil dikerjakan karena tarikan-tarikan syahwat. Lihat barakallahu fikum, yang tadi terkaburkan antara hak dengan batil dengan syubhat-syubhat, dengan pengkaburan-pengkaburan dari ahli bid'ah, ahlul ahwa. Sedangkan yang kedua, dia masih melihat jelas, dia masih mengerti dengan jelas ini hak ini batil, tetapi kalah dengan tarikan-tarikan syahwat. Maka kata Syekh rahimahullah, qala fal kufru wan nifaq wasyukuk wal bid'ah kulluha min maradis syubuhat. Maka kekafiran-kekafiran, kemunafikan-kemunafikan, keraguan-keraguan, kebid'ahan-kebid'ahan, itu semua bentuk-bentuk penyakit syubhat. Bentuk-bentuk penyakit syubhat, pengkaburan-pengkaburan. Fitnah-fitnah berupa syubhat. Kulluha min maradis syubhat. Sedangkan tarikan zina, fawahish, maksiat-maksiat, dosa-dosa, khamr, judi dan sejenisnya, qala min maradis syahawat, itu penyakit-penyakit syahwat. Penyakit-penyakit syahwat. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, fayatma'al ladzi fi qalbihi marad. Perhatikan, ayat ini berbicara tentang munafikin. Allah katakan dengan kalimat fi qulubihim marad, dalam hati mereka ada penyakit. Penyakit apa tadi? Yang disebutkan oleh hampir semua para ulama dari sahabat dan tabi'in. Penyakit syak. Jenis mana ini? Syubhat atau syahwat? Syubhat. Penyakit syubhat, keraguan-keraguan, penyakit syubhat. Tetapi dalam ayat lain Allah perintahkan para wanita-wanita muslimah untuk jangan membaguskan ucapannya, membaguskan suaranya. Nanti akan tertarik orang-orang yang fi qulubihim marad, orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit. Penyakit yang mana ini sekarang? Beda dengan yang tadi. Ini penyakit syahwat. Mereka-mereka yang memiliki penyakit syahwat mendengarkan suara wanita terfitnah. Ini suaranya begini, bagaimana wajahnya, bagaimana keadaannya, duhai kiranya kalau itu adalah begini dan begitu. Barakallahu fiikum. Sama-sama Allah sebutkan dengan kalimat marad. Yang ini munafikin dikatakan fi qulubihim marad, sedangkan yang tadi kalau perempuan berbicara dengan suara yang dibagus-baguskan dalam telepon misalnya, dalam bertanya, walaupun dibalik hijab, fayatma'al ladzi fi qalbihi marad, kata Allah, akan kepingin, akan terfitnah orang yang di hatinya marad. Marad apa ini? Marad syahwat. Berarti beda. Ada dua marad, maradus syubuhat dan marad asy-syahawat. Qala, dikatakan wahiyya syahwatuz zina, yaitu syahwat zina. Wal mu'afa man 'ufiya min hadainil maradain. Adapun orang yang selamat adalah orang yang selamat dari dua penyakit tersebut, yang syubhat dan juga yang syahwat. Fa hasala lahul yaqin wal iman, maka didapatkan dalam hatinya keyakinan dan keimanan, dan juga mendapatkan as-sabr an kulli ma'siyah,
keyakinannya, keimanannya karena tidak terfitnah syubhat. Keyakinan akan semakin kokoh kalau dia selamat dari penyakit-penyakit syubhat. Makanya hati-hati. Kita harus menjaga hati kita dari syubhat-syubhat. Jangan bergaul dengan ahlul bid'ah, ahlul ahwa. Pergaulan bebas dengan berbagai macam aliran-aliran sesat. Ini akan membawa penyimpangan-penyimpangan dan akan membawa penyakit-penyakit dalam hati, yaitu penyakit syubhat. Adapun jika selamat dari penyakit-penyakit syubhat, maka iman akan kokoh, keyakinan akan kokoh. Sedangkan yang kedua, hati akan mendapatkan sabar yang kokoh, kuat. Kapan? Kalau selamat dari penyakit-penyakit syahwat. Kalau selamat dari penyakit-penyakit syahwat, maka nggak ada tarikan-tarikan ke arah dosa dan kemaksiatan. Farafala fi aswabil afiyah, maka dia akan terlindungi dalam pakaian kesehatan, keselamatan. Barakallahu fikum. Adapun mereka para munafikin, Allah katakan fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dalam hati mereka ada penyakit dan Allah tambah atas mereka penyakitnya. Allah tambah bagi mereka penyakitnya. Dan ini barakallahu fikum apa yang pernah kita bahas dalam kitab Aqidah Tahawiyah, bahwa satu dosa akan melahirkan dosa yang berikutnya. Dosa yang kedua akan melahirkan dosa yang berikutnya. Dan itu jazaan lima fa'ala qablahu. Balasan dari apa yang dia kerjakan di awalnya. Tadinya dia tidak berpikir untuk berbuat dosa sebesar itu. Tetapi karena dosa yang di bawahnya dia kerjakan, tiba-tiba sampai kepada dosa yang lebih besar. Ketika dia kerjakan dosa yang lebih besar dan dia tetap israr, berpindah kepada kebid'ahan, kekufuran, na'udzubillah. Sebagaimana dibahas pula oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Ighatsatul Lahafan. Maka dikatakan oleh Syekh Sa'di dalam tafsir kita ini, qala rahimahullah, bayan li hikmatihi ta'ala fi taqdiril ma'asi. Allah jelaskan hikmah apa yang Allah takdirkan dari kemaksiatan-kemaksiatan 'alal 'asi. Allah takdirkan kemaksiatan-kemaksiatan atas orang yang bermaksiat. Wa annahu bisababi dzunubihim musabiqah, yang ternyata dosa-dosa tersebut yang Allah takdirkan karena dosa mereka yang sebelumnya. Karena orang yang belajar mencari ilmu, mengkaji ilmu, mempelajari ilmu, membaca Al-Quran dan sibuk dengan sunnah demi sunnah demi sunnah, terjaga dari maksiat. Terjaga dari maksiat. Datang ke majelis ilmu, duduk di majelis ilmu, insya Allah dia selamat. Kenapa selamat? Sudah di tempat yang baik bersama orang-orang baik. Sudah di tempat yang saleh bersama orang-orang yang saleh. Insya Allah selamat. Dia berbuat perkara penyimpangan kecil saja akan ditegur. Ya akhi, tidak boleh begitu. Iya kan? Bagaimana ketika berbuat sesuatu yang jelek di majlis para tullabul ilm? Malu dia. Dan itu malu yang syar'i. Malu yang syar'i. Selamat. Tetapi kalau dia mulai enggan untuk hadir di majlis ilmu, menjauh dari orang-orang salihin, bahkan bergaul dengan orang-orang yang awam, maka mulai bergampang-gampang dengan pelanggaran. Pertama, pelanggaran hanya ikut-ikutan. Saya nggak berbuat, saya cuma duduk. Pelanggaran bukan itu. Duduk bersama orang yang bermaksiat, itu sudah pelanggaran sesungguhnya. Tapi dia nggak merasa kalau itu dosa, nggak merasa kalau itu kemaksiatan. Padahal dia duduk bersama orang bermaksiat. Mulai setelah itu tidak ada yang tahu, ikhwan ahlus sunnah, nggak ada yang lihat saya berbuat lagi yang lebih besar dari itu. Ikut bersama mereka, ikut berbuat, dan terus meningkat. Dan yang kedua, ketiga, keempat, jazaan lima fa'alahu qablu. Yang sekian itu balasan dari Allah karena dia beramal dengan amalan jelek di awalnya. Barakallahu fikum. Sampai
husnul khatimah. Dan su'ul khatimah, kata para ulama, itu tidak tiba-tiba didapatkan. Tiba-tiba orang ini mati dalam keadaan husnul khatimah. Walaupun sebagaimana diriwayatkan, sudah tinggal sejengkal lagi, tiba-tiba berubah jadi ahlul iman. Kata para ulama, itu ada sebab-sebab di awalnya. Di antara sebabnya adalah ketika dia berbuat dosa, hatinya menolak dan berontak. Orang tidak ada yang tahu, taunya dia ahli maksiat saja. Tetapi dia sesungguhnya tidak terima dan gelisah. Seorang mukmin adalah apa yang dosa-dosanya membuat jelek dirinya. Ini hatinya gelisah terus. Maka ketika dia tiba-tiba dalam keadaan menghadapi maut, dia ingat dosa-dosanya, dia taubat, berubah. Tetapi mereka yang israr dengan tenangnya, berarti dia sudah punya penyakit yang berbahaya, yaitu al-aman min makrillah, merasa aman dari makar Allah SWT. Penyakit aman dari makar Allah inilah yang menyebabkan nanti dia mendapatkan yang lebih jelek lagi, yaitu su'ul khatimah. Afa aminu makar Allah? Apakah mereka merasa tenang dari adab Allah? Maka husnul khatimah tadi didapatkan dari awalnya. Dia selalu gelisah, selalu takut dengan dosa-dosanya. Sedangkan yang ini su'ul khatimah karena sebab awalnya dia memiliki dosa besar, yaitu al-aman min makrillah. Ada seorang yang bertanya kemarin, atau malah tadi pagi, bagaimana dengan orang yang berbuat dosa, maksiat. Kalau ditegur jawabannya, ini kan bukan dosa besar, ini kan bukan syirik, bukan bid'ah. Seakan-akan nggak apa-apa. Ana bilang bahwa itu dosa besar. Walaupun yang dikerjakannya zatnya dosa kecil, tetapi dosa besarnya adalah al-aman, merasa aman dari azab Allah. Itu sudah dosa besar. Dosa besar itu adalah kesyirikan, merasa aman dari azab Allah, dan putus asa dari rahmat Allah. Sehingga barakallahu fikum, bukan perbuatannya dosa kecil, tetapi ketika dia menyatakan tidak apa-apa, ini kan bukan dosa besar, ini kan bukan maksiat, bukan syirik, ini bukan bid'ah, ini hanya kemaksiatan biasa. Terus kalau kemaksiatan biasa berarti nggak apa-apa. Ini yang barakallahu fikum sangat berbahaya pada hati seseorang. Dikatakan oleh Syekh Sa'di rahimahullah, hadza hikmah fi taqdiril ma'asi 'ala al-'asi. Ini hikmah kenapa Allah takdirkan kemaksiatan pada seseorang ahli maksiat, annahu bisababi dzunubihi musabiqah. Itu karena dosa-dosa mereka yang lalu, maka ditakdirkan dosa yang lebih besar. Yabtalihim bil ma'asi lahiqah. Allah beri bencana dia dengan kemaksiatan yang berikutnya, al-mujibah li'uqubatiha, yang mengharuskan dia diazab. Sebagaimana Allah SWT menyatakan, wa nuqallibu af'idatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marrah. Dan kami bolak-balikan hati mereka dan mata-mata mereka, karena mereka tadinya enggak mau beriman di awal pertama kalinya. Maka diadabnya Allah dengan sekian adab karena mereka awalnya tidak mau beriman. Atau ayat yang semirip dengan itu, falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka menyimpang, Allah simpangkan hati mereka. Ketika mereka menyimpang, Allah simpangkan. Artinya ketika mereka berbuat satu penyimpangan, dua penyimpangan, maka Allah sesatkan sekalian lebih jauh dari itu. Akibat perbuatan pertamanya, awwal marrah. Atau sebagaimana yang Allah katakan, wa ammal ladzina fi qulubihim maradun fazadathum rijsan ila rijsihim. Adapun yang di hatinya ada penyakit, maka kami tambahkan kejelekannya di atas kejelekannya. Kami tambahkan rijis di atas rijis. Fa uqubatul ma'siyah, maka balasan maksiat adalah kemaksiatan setelahnya. Lihat ucapan beliau. Fa uqubatul ma'siyah, al-ma'siyatu ba'daha. Balasan kemaksiatan adalah kemaksiatan yang berikutnya. Semakin mudah bermaksiat, semakin terjerumus, semakin jauh. Kama anna man tawabil hasanah al-hasanah ba'daha.
Sebagaimana kebaikan, balasannya adalah kebaikan setelahnya. Dia mengerjakan kebaikan yang ini, dimudahkan untuk mengerjakan kebaikan yang itu. Mengerjakan kebaikan yang kedua, dimudahkan untuk mengerjakan kebaikan yang ketiga. Dan seterusnya dan seterusnya. Allah berikan kemudahan demi kemudahan. Wa yazidullahu alladhina ihtadaw huda. Kami tambah orang yang mengikuti petunjuk, kami tambah hidayahnya. Kami tambah petunjuknya. Demikian ikhwan fillah azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati, bahwa keadaan manusia, bahwa mereka yang berbuat dosa-dosa ternyata di antara bentuk balasannya adalah Allah timpakan dengan dosa yang berikutnya yang lebih besar. Sebagaimana kebaikan-kebaikan. Fa ammal ladzina amanu fazadathum imanan wa hum yastabshirun. Adapun orang-orang yang beriman, kami tambah keimanannya, kata Allah. Wa hum yastabshirun, dan mereka merasa gembira. Tadinya dia merasa ini sebagai beban. Awalnya imannya masih lemah, merasanya ini beban. Tetapi dia sabar. Ternyata merasakan nikmat. Apa yang berubah? Apa yang berubah? Amalan-amalannya sama, yaitu saja. Salat, puasa, zikrullah, ngaji, belajar, ta'lim. Tapi kemarin, ketika waktu lalu, awal memulai merasa kalau itu adalah beban berat. Ternyata setelah sekian lama dia merasakan nikmat. Bahkan ketika libur lagi sedih. Kok sepi rasanya? Kenapa kok kosong terus nggak ada kajian? Barakallahu fikum. Kenapa? Kok berubah? Imannya bertambah. Dari mana? Dari Allah Subhanahu wa taala. Fazadathum imanan. Kami tambah keimanannya sehingga yang tadinya terasa beban semakin lama justru semakin nikmat. Dan kalau sudah merasakan ibadah itu nikmat, maka ini masya Allah dia akan semakin semangat untuk beribadah. Barakallahu fikum.